Pemirsa TV-ku, hai. Hawanya tuh walaupun mau siang mau malam, tapi hawa itu selamat pagi banget di sini. Bisa dilihat ya itu. Jadi di sana itu ada bunga teratai, ada tanaman-tanaman, ada joglo, ada apa. Wah, ini keren banget. Jadi kalau misalnya kamu bertanya-tanya, sekarang balik lagi di Eat Post Like, makan pinter kayak kita biasa. Sekarang Ayu lagi ada di Joglo Hills Villa. Yeay. Dan di sini itu jadi ada tempat nginep-nginep, ada hotelnya, terus juga yang pasti nggak ketinggalan karena di sini mau makan. Di sini ada restorannya yang pasti katanya yang paling enak itu adalah nasi Hainan sama steaknya. Wow, kayaknya itu percampuran antara etnis Tionghoa sama etnis Western gitu yang tempat-tempat saya gitu ya. Aduh, kalau gitu nanti kita lihat aja deh gimana rasanya. Nah, tapi ya sebelumnya karena biasa nih di Eat Post Like itu bikin kamu makan dan juga pinter. Kalau gitu kamu bisa ngeliat dulu yang fit yang mau lewat ini biar kita sama-sama pinter. Biar Ayu juga sekalian lihat-lihat menu, habis itu pesen, habis itu kita makan karena biasa Ayu udah lapar. So, tetap di Eat Post Like. This is my girl Lil Stretch in the house. Right now we gonna dance. Everybody dance. Just dance, dance. Let's go. Sebuah steak umumnya merupakan potongan daging sapi diiris tegak lurus terhadap serat otot atau daging ikan dipotong tegak lurus dengan tulang belakang. Daging steak biasanya dimasak dengan cara ditumis atau dipanggang. Steak pertama kali diperkenalkan oleh tentara Inggris di Perancis setelah Perang Waterloo. Hidangan ini terbuat dari sekerat daging dengan berat 100 hingga 400 gram. Bistik atau steak seolah-olah identik dengan negeri Paman Sam karena merupakan salah satu penghasil daging sapi yang berkualitas tinggi. Tak heran jika sederet jenis daging sapi diimpor dari sana, seperti US T-bone steak, US beef ribs, US tenderloin, US sirloin, dan sebagainya. Boleh jadi bisa dibilang sebagian orang beranggapan bistik berasal dari Amerika Serikat. Padahal konon awalnya tidak demikian. Daging sapi justru tidak populer sebagai bagian dari pilihan diet di Amerika Serikat sebelum Civil War. Menurut sebuah situs, sejarahnya daging sapi malah bukan asli dari Amerika Serikat. Justru yang memperkenalkan sapi ke dunia baru yaitu bangsa Spanyol ke Meksiko pada tahun 1540. Kemudian pada abad ke-18, kolonial bangsa Spanyol dan Perancis mulai memelihara sapi. Sebagaimana jalur kereta api berkembang kala itu, mereka memanfaatkan kereta untuk mengangkut kawanan sapi dari San Antonio, Texas ke New Orleans. Tapi industri ini kemudian jatuh akibat musim dingin yang dahsyat ketika kawanan sapi lenyap hingga 90%.
Namun seiring dengan perkembangan zaman kala itu, produksi daging sapi kembali meningkat sejak tahun 1871. Bahkan setelah Perang Dunia Kedua, daging sapi alias beef menjadi simbol kemakmuran bangsa Amerika. Dalam memasak steak, ternyata tidak sekedar memasak daging biasa, tetapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tingkat kematangan daging steak tersebut. Ada 5 jenis tingkat kematangan steak, yaitu very rare. Tingkat ini berarti menunjukkan bahwa kondisi daging masih mentah. Bagian luarnya berubah warna menjadi merah muda, tapi bagian dalam daging masih berwarna merah dan berdarah dengan kesegaran khas daging. Rare. Pada tingkat ini, tingkat kematangan daging hampir sama dengan very rare, hangat dan kecoklatan, tapi bagian dalam dagingnya masih mentah dan berdarah. Medium. Steak medium adalah cara memasak antara rare dan medium well done. Bagian luar berwarna kecoklatan, namun bagian tengah daging masih bersemu merah. Medium well done. Pada tingkat ini kematangannya hampir sama dengan tingkat medium, tapi bagian tengah daging sudah berwarna merah muda hampir matang. Well done. Steak dipanggang hingga matang sempurna. Warnanya coklat merata di seluruh bagian daging. Tekstur daging akan lebih keras karena kandungan air dalam daging lebih banyak menguap.